Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya amin. Summa syara'a nulitu manjang sapa musannif ya musannifi bayanil hiddati bi kasril kha lawan ing dalem nerangaken hiddah lamaran bi kasril kha'i utawi lafadz hiddah iku bi kasril kha'i lawan den waca kasroh wa ya iltimasul khatib minal mahtubatin nikah wa ya utawi khitbah iku iltimasul khatibi iku permintaane wong sing lamar minal mahtubati sangka wong wadon sing dilamar mintaan nikah faqala mongko ngucap sapa khatib faqala mongko dawuh sapa musannif wala juzu ayyasmaha bi khitbatil mu'tada wala juzulan ora apa ayas loha ing yen nyeplosaken sapa wong bihit bati mu'tadatin kelawan nglamar wong wadon sing duweni nidah ngan wafatin nidah ngan wafatin sangka wafat au tolakin bainin utawa tolak bain au rajin utawa tolak rajin. Atus niki Mbah Musonef menjelaskan tentang aturanipun melamar seorang rondo rondo sing sedang duweni iddah baik rondo pirang ataupun goyo pirang. Boten sampai ini. Pirang-pirang. Mungkin atas melamar seorang rondo ya. Aturanipun tidak boleh menyeploskan, artinya orang oleh terus terang ya, untuk perempuan yang rondo karena ditinggal mati oleh suaminya sebelum habis masa iddah. Nah, untuk iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya itu adalah 40 hari. Nah, tujuan daripada itu sendiri untuk mengosongkan daripada rahim seorang perempuan. Kemudian untuk perempuan yang karena rondo karena ditalak bain atau roj'i, kalau memang masih kondisi masih haid, maka harus menanti daripada 3 kali suci. Jadi misalkan ketika ditalak itu dalam kondisi suci, berarti nanti haid yang ketiga dia sudah lepas daripada iddah. Tapi kalau ketika ditolak itu masih dalam keadaan haid, meskipun menolak perempuan dalam kondisi haid itu hukumnya haram, tapi tolaknya ya tetap sah. Dan iddahnya ngitungnya mulai sangka suci. Jadi haramnya mentalak perempuan yang dalam kondisi haid itu karena memperpanjang masa iddahnya. Terus oleh kandang isorabi, oleh wong di bekat iwan buatan pena. Nah, kan terus tidak mulai judulnya. Watasrihu mayuk tau berubah. Watasrihu utawi nyeplosakan utawa apa bloko suto. Iku malafat yuk tau kang den putus utama berubati kawan seneng finikahi ing dalem nikah. Kakaulihi kaya pengucape khotib bil adati maring wadon kang duweni iddah. Uridu nikah. Itu akan sofa isun nikah yang bisi. Terus kang dipun maksud tasreh atau bloko suto itu melamar seorang perempuan dengan kalimat di mana kalimat tersebut dipastikan bahwa laki-laki tersebut ingin menikahi perempuan tersebut. Terus misalkan muni, "Yu, gue tak rapi yo." Atau "Mbak, gue tak rapi yo." Ini termasuk bahwa perkataan sing jelas tasreh. Wa juzu ilam takunil mu'tadatu an tolakin rajin ayyah ridolaha bil khitbah. Wa juzu lan menang ilam takun lamun ora ana sapa al mu'tadatu wadon kang nyandang iddah ngan tolakin rajin sangka tolak rajin. Wenang ayu ridho ing yen to napa jenenge meliringi sapa wong laha maring mutadah bil khitbati kelawan lamar
wayung kikahalan rabi sapa wong sing lamar ing muqtadah badha ing kidha ing dadiha ing dalem sawuse tutuke ngidahe imro'ah. Iki nek hanya sekedar bahasa samaran, bahasa sing ora jelas itu sindiran, dengan bahasa sindiran maka itu diperbolehkan. Tetapi nikahnya nggih tetep sakwise nikahe napa nggih nikah. Wa ta'ridu ma la yuqta'u birubah wa ta'ridu utawi ngliringi atau bahasa sindiran iku ma lafat la yuqta'u kang ora den putus sapa birubah kelawan sunu fi nikahi ing dalem nikah. Bal yahtamiluha balik memper apa ma ha ing rubah fi nikah. Kakolil khotibi kaya ucapan wong sing nglamar lil mar'ati maring wong wadon. Rubaro gibin fika rubaro gibin pirang-pirang utawi wong sing seneng iku seneng fika ing dalem sira. Ini contoh daripada bahasa sindiran yang ketika sang pelamar ini mengatakan kepada seorang wanita, Mbak, sebenarnya banyak sekali orang yang suka sama kamu, termasuk saya. Kan bahasa sindiran seperti itu. Ya, bahasa sindiran seperti itu diperbolehkan untuk perempuan yang sedang menjalani iddah. Amal mar'atu anapun kaya wong wadon al khaliyatu kang sepi min mawani nikahi sampo pira-pira perkara sing menghalangi pernikahan. Artinya wis ora dalam kondisi iddah. Wa an khidbatin lan sepi sangka lamaran sabiqatin kaus dhisik. Fa juzu moko wenang apa khidbatuha nglamar imro'ah sing khaliyah min mawani nikahi kuwau takridon kelawan napa takridon kelawan diringi wa tasrihan lan kelawan lamaran sing jelas. Kemudian untuk wanita-wanita yang sudah selesai daripada iddah atau wanita yang sedang tidak dalam posisi dilamar oleh orang lain, maka ini boleh dilamar baik dengan cara napa jenenge sindiran atau dengan bahasa yang jelas. Wan nisa'u ala durbaini sayyibatin wa abkar. Wan nisa'u tai pira-pira wadon iku ngala durbaini ing atase rong bagian. Sayyibata rupane pira-pira wadon sing napa jenenge rondo-rondo wa abkarin lan pira-pira wong sing prawan. Wa sayyibu utai wadon sing rondo iku man wadon zalat kang ilang apa bikara tuha keprawanane sayyid biwati halalin sebab hubungan suami istri sing halal au haramin utawa hubungan suami istri sing haram. Terus ingkang dipun wong wadon iku enten loro sitok prawan sitok rondo. Lah sing diarani rondo niku sing pripun? Yakni wong wadon sing istilah keprawanane disebabkan karena hubungan suami istri yang sah ataupun hubungan suami istri yang tidak sah alias haram. Tapi nek ilang keprawanan iki sebab napa kecantol sadel pas sepeda. Mungkin kira-kira boten masuk saya. Jangan dia kan enten sepeda. Wal bikru tawi perawat iku ngaksuha sewali sayu. Fal bikru mongko tawi perawat iku ya juzuna lil abi kedue bapak wal jaddi lan mbah. Nindang adamil abi ing dalem nalikane ora anane bapak aslan kelawan bapak pisan. Aw adamu ahliyatihi. Aw adamu ahliyatihi utawa ora anane dadi ahline al-am. Apa sing menang ijbaruha maksa bikr ay al-bikru tegesi ay al-bikri tegesi perawat maksa ala nikahi ing atase nikah in wujidat lamun ditumu apa surutul ijbari bila-bila syaratnya maksa bikauni zaujati kelawan anane bojo wadon iku wairu mautuatin iku wadon sing urung tau diwati iku boleh kelawan dalan ngarep dan dalan buri berarti
Wa in tazawaja wa an tuzawija lan yen to den rabiaken sapa imro'ah sapa zaujane wa bikufin kelawan wong lanang sing sekufu bimahri misiha kelawan mahar misine zaujah min nakdil balati sangka wulonjone negara wasaibu tawi rondo iku laya juzu ora menang apa iku laya juzu ora menang liwaliha kedue waline sayep apa tajwijuha rabiaken rondo illa ba'da burudha kejaba ing dalem sakluse baleke sayep wa idniha lan kelawan idine rondo iku wau nukon kelawan ucapan lasuhutan ora idin sing meneng. Terus syaratnya apa niku wali ijbar memaksa seorang perempuan untuk dirabi syaratnya kudu perempuan itu belum pernah melakukan hubungan suami istri lewat jalan depan. Kemudian syarat yang kedua bahwa perempuan tersebut siji perawat syaratnya kudu perawat sing nomor loro dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu sing coro nasabe dari segi nasabnya itu sebanding dari segi pekerjaannya nggih sebanding. Kalau masalah umur ini tidak betul masuk dalam kriteria kufu. Kemudian disyaratkan maharnya adalah mahar misil. Mahar misil niku kalau zaman Kanjeng Nabi pinten ta? Piro Gus? Mahar misil. Nek zaman Kanjeng Nabi niku kan mahar misil niku, tapi nek nang Indonesia niku kan biasanya mahar kan seperangkat alat sholat tunai. Kemudian ini sing untuk yang sudah rondo ini tidak boleh seorang wali memaksa untuk menikahkan rondo tersebut kecuali setelah sayyiq niku dadi balik. Kemudian harus ada izin dari sayyiq tersebut dan izin tersebut harus izin langsung secara lisan, tidak boleh hanya sekedar nopo diam, karena diam itu nek kanggo rondo bukan berarti setuju. Itu kan perawan sampean takon induk kowe tak rabek yo ora nyauri guyu berarti yo setuju. Tapi nek rondo sampean takoni kowe tak rabek yo nduk kok guyu tok mesti nek setuju. Wallahu a'lam bishawab. Ya moga kula suraken dateng pengacara moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun paham nggih. Nggih mugi-mugi sing dirasa sujud dengan sujud. Amin. Iki satu nomor dan yang semangat dan golek bojo. Timbangan kena wong liya kena koncone. Keutamaan orang yang berkeluarga dengan orang yang membujang seperti keutamaan orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang berdiam diri dan 2 rakaat orang yang sudah berkeluarga lebih baik dari 80 rakaat sholat orang yang masih bujang. Kandang rapi tak gedot. Wong awake dhewe umure 30 kok oleh 15. Lah nggih, pantes wae. Paling bener gendang rapi. Iki Pak Badrus niku nikah tahun 20. Malah dulu dini. Monggo para sedulur kula sedaya kang badhe nderek tanggal kaitanipun kalih bab yang kita ngaji wonten ing dalu menika utawi permasalahan-permasalahan yang lainnya. Monggo kasih mangkaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tamat bayai khusus ingkang sepindah menika babagan anak angkat. Anak angkat menika karena ada suami istri lama nggak punya anak, akhirnya mengambil
gimana pada waktu akad nikah. Itu yang pertama. Yang kedua, babakan ahli waris, masalahnya di aktanya anak itu sudah di akta bapaknya yang angkat itu, bukan bapaknya asli. Dari hukum negara itu apa ya boleh seperti itu. Dan kalau dari agama bagaimana? Masalahnya yang saya tanyakan itu nanti kalau dari negara mengesahkan, apa itu tidak keliru gitu maksudnya. Kalau negara mengesahkan, maksudnya anak itu di akte bapaknya ditulis bapak angkatnya itu, karena mungkin itu dari jalur belakang, artinya itu bukan katakanlah hasil jual beli manusia. Masalahnya beli Pak itu Pak, nebus berapa puluh juta. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd. Langsung kemawon niki saderengipun kula jawab. Badhe matur sedhi. Riyen pun sering dipun imutaken bilih wekdal ngaos menika kula suwun niku dipun mirengaken faham boten faham. Wa bilih badhe ngobrol muni saged teng Jawi napa teng pundi. Kanten napa kula matur ngoten niki kan ngaos kitab. Kula kenten diwarai kalih guru kula. Kowe paham ora paham? Ibu aja sampai ngomong bahasanya ngomong lengkap. Iki sering tak sampai ini nih, lari-lari. Karena nopo, terus niki ngomong kita. Jadi kan yang semerap hati konten niki malaikat gitu. Saya pengen di beber. Ridho bimaya tuh. Malaikat niku ridho kali panjenengan. Akhirnya niku nggawa rahmat. Nek jenengan ngobrol terus Al-Habib Segaf baru niku jenengan boten angsal rahmat. Iki kula nggih namung ngimutaken bilih ngoten niku ngesakne panjenengan mangke wis ado-ado derek ngaos boten angsal rahmate Gusti Allah. Lah niki saderenge kula jawab kula suwun mangke salajengipun pokoke dimpet ya wong boten dangu to nggih. Ngaos niku namung pinten menit kok. 11 menit kan sudah dibuat menawi badhe ngobrol gitu. Mangke ampun teng majelis pas kaos niki. Nek nanti pas aja lah monggo. Boten napa-napa kalih ngobrol iki ampun tegang-tegang. Nek pas ngeten iki malah kula los boten pas mas kitab itu kula suwun dipirengaken utawi boten mirengaken niku minimal boten niku piyambak. Maka mulai rutine maka sing boten ngobrol niku katut boten angsal jor-jorane rahmat niku wae. Mari kan boten sumerep malaikat medune jenengan boten sumerep. Tapi niki dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku asdaqul qailin. Artine napa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi niku hak. Dan iki tenggene hadis sahih. Hadis sahih itu berarti buat enten perselisihan. Niki dawuh Kanjeng Nabi ngoten niku. Makane kula suwun mangke salajengipun niki boten medeni-medeni lho nggih. Badhe ngobrol nggih monggo. Cuma niku kula suwun pas niku mawon tok lho pas napa? Pas maos kitabe. Mosok bae terus maos kitab rada ngoyo-ngoyo. Lah liyane malah do ngobrol kuwi ya rada niku. Arep diomongi pas niku kok gak patut. Nek cara kula nggih, bijane boten
sih mawon. Tapi ngormati ilmu lah minimal itu. Ngormati ilmu. Ini dengan pulang yang ngapunten menawi niki rada napa sok pripun ngoten nggih. Cuma itu yang kakek mawon ya kula. Nggih, ingkang pertama apa pertanyaanipun babakan napa lali. Hari nikah angkat Saderengipun yang ditanyakan nikahnya ya. sebagai wali nikah. Nikahnya bagaimana? Anak adopsi niku nggih sejatosipun boten anake. Kecuali kalau mengadopsi itu waktu kecil sebelum 2 tahun dan dia susui kepada istrinya. Ngoten niku carane adopsi itu ngoten niku sing dianjurkan carane ngoten niku. Makanya sing tiyang-tiyang sing alim menawi ngertos pengen ngadopsi lare niku nggih mesti saderenge umur 2 tahun terus mangke dipun susoni akhiripun mangke dados mahrume saking penggalanipun. Artinya nasab mangke bil rodok. Nah, ketika sudah besar, sudah di atas 2 tahun dan itu tidak bisa menjadi rodok, ya berarti otomatis selamanya anak itu tidak bisa menjadi anaknya, tidak bisa intisab. Nek pengen intisab ya di orang intisab kok nggih dinikahne kalih. Nah, ini mungkin gak duwe anak masalahnya. Dan ini nek cara kula niku kan nikahnya bagaimana ya walinya wali hakim kalau tidak ada walinya. Kalau tidak diketahui walinya. Nikahnya bagaimana? Berarti nikahnya ya sama wali hakim. Untuk yang kedua ini waris. Nah, memang problem dalam negara kita Indonesia itu nih, bab pernikahan ini masih banyak sekali pasal-pasal yang tidak sesuai dengan fikih kita. Bahkan di luar keluar daripada 4 mazhab. Ini masih banyak. Dan ini masih menjadi pembahasan terus-menerus dalam forum masail ini. Dan alhamdulillah ini sudah sedikit demi sedikit sudah disesuaikan masalah pernikahan, perceraian dan sebagainya. Termasuk niku wau sing dereng clear antaranipun fikih kalih hukum negara, masalah hak waris anak angkat. Kalau negara itu seingat saya dilegalkan. Artinya anak angkat yang ngopeni penunggalan itu makanya berhak untuk menjadi ahli waris menurut hukum negara. Ini harus kamu betul, saya bidang hukum. Enten betul. Saya mau bilang waktu itu, jadi anak angkat itu bisa itu artinya itu dinamakan waris sama pokoknya antar jatah saking yang sepah ya kan ngangkat nih wow. Dan ini sesuai kok dibolehnya misal sak pripun yang itu boleh. Karena anak angkat itu nasabnya adalah tidak bernasab kepada ayahnya. Artinya itu sama saja seperti orang lain. Gue pilih makanya pengen mari ini pas nalika sugeng itu mawon, makanya diparingi hibah. Wong wis diadopsi ya kudune pun persiapan badhe dihibahi. Ampun nunggu ninggal terus makanya diniat tinggo ahli waris niku. Makanya adopsi itu berarti statusnya adalah orang lain dan tidak berhak mendapatkan ahli waris menurut fikih. Sedangkan menurut negara mati itu nah sikap kita bagaimana ya jelas kita itu berpedoman kepada syariat. Kalau syariat tidak membenarkan ya tidak boleh. Nah, ini kaitannya dengan ahli. Bahkan kita wajib memperjuangkan semampu kita. Minimal kita ingkar bahwa pasal-pasal tersebut itu tidak sesuai dengan syariat. Itu ketika tidak mampu ya bil qadar itu minimal. Nek wajib itu nggih saking memperjuangkan jenengan misalnya dados DPR atau dados perangkat napa ngoten sing saged merubah pasal niku jenengan wajib merubah niku. Niku jenengan mampu. Nek sakniki kan boten mampu berarti minimal ingkar bil kurang lebih waktu. Monggo dengan badhe saya pertanyaan lagi masih dibuka 15 menit lagi. Pak Muhammad.
demen nyontek kopi ampun monggo saya butuh rapi Jadi tanglet yai babagan sholat niku pas enten lajeng sholat teng sajadah wonten napa niku laron niku larone mati tapi namung saya petok niku sah napa mboten sholatipun mongkaten matur suwun. Laron itu hewan yang tidak halal dimakan. Ketika hewan ini tidak halal dimakan, maka bulunya atau lare itu derek ketika sudah mati menjadi bangkai. Artinya ya dihukumi najis. Bahkan semisal kucing itu loh. Kucing itu kalau bulunya itu bulu apa? Rontok. Maka itu hukumnya najis, sebenarnya hukumnya najis. Cuma ya ulama itu ya rada kadang rada protes ya protes bono terus akhirnya nek kucing itu kucing boten alasan, artinya kucing omah niku ya aneh sing dawane dimakfu. Tapi kula ngantos sakniki dereng semerep tendensi ingkang para-para niku sing mengatakan bahwa ketika bulu kucing itu kemudian bertebaran kemudian dimakfu, karena di situ dalilnya atau ibaratnya itu hanya orang yang pekerjaannya itu sehari-hari bergelut dengan hewan yang seperti itu. Dan kita kan sengaja ngimuni, tapi ini juga masalahnya masih ada ulama yang memakfukan, menganggap makfu ketika kucing rumahan dan itu memang sulit dihindari. Nah ketika itu kok dimakfu karena sulit dihindari alasannya loh ya. Nah itu nanti berarti kita tidak boleh semena-mena misalkan mau sholat terus demani kucing. Arab sholat demani kucing ini berarti bukan sulit dihindari, manusia itu mendatangi bulu cara kuno makanya ini dimakfu. Kados niku mau laron berarti lare niku nggih najis. Terus didamel ini menurut pendapat mutamat nggih boten sah keraton salate boten najis. Nek semeret manut salat nggih kedah dipun ulangi salatipun. Ini nggih nampun ditangkut kados cicak nika lho. Sami mawon. Nah, itu termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh. Maka itu termasuk pendapatnya Imam Ghafal mengatakan bahwa hewan seperti itu hukumnya suci. Yang sekarang itu tohirun suci. Cuma ini yang pendapat yang dohir, yang lemah. Kalau kita nggak banyak atau nggak berat ya kita ulangi sholat kita. Kalau kita tahu bahwa itu ada najis. Mengatakan suci. Imam Ghafal dan itu tidak boleh sembarangan dipakai ya, itu maksudnya kalau memang sudah berat, kalau menurut saya sudah berat, misalkan sudah kayak kemarin itu di pensi kemudian sudah 1 tahun baru tahu bahwa di pensinya itu ada bangkai cicak. Nah, itu kan berat kalau mau dari sakmono kayak gitu. Nah ini at-taklif badal amal cara kula boten napa-napa nek ngerasa berat. Nek sanggup dikontoni malah saya nek sanggup lah pun setahun itu peng gangsal Kokdal lagi pinter mawon. Ini cara nek nembe niku kan kasusnya kasus normal, artinya kalau kita setelah sholat ada najis, maka ya kita wajib mengulangi. Jenengan sate kok. Oh, master. Oh, bukan asal.
LBM rekor. Ini banget bagi Gus Zaka terkait kita sih sholat niko parang nopo boten di setiap rokaat atau bahkan mungkin di rokaat pertama misalkan setiap sholat niku selalu kalau surat ngoten surat Qulhu tapi surat Al-Ikhlas niku salam nyati nggih tiba teng Bukhari niku kan untuk sahabat ingkang janji ngimami niku mesti selalu ditutup dengan Qulhu atau diawali dengan Qulhu atau Al-Ikhlas niku. Nah niku alasannya karena di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat rahmannya Allah. Nah niku cara awal dhewe nderek-nderek ben rakaat pertama niku surat Al-Ikhlas dengan niat nggih tiba niku parang napa mboten? Atau suwun. Mboten. Rakaat pertama mawon. Berarti kira hafal itu tok. Ini pertanyaannya angsal mboten mboten. Angsal mboten terus kira-kira angsal keutamaan mboten. Nggih. Ini sing standar niku namung angsal mboten ya angsal mawon. Orang mau jauh lah. Ya bener maca mawon. Cuma ini kan mungkin dari sisi niku oke. Niat itibaknya niku angsal mboten karep. Ya kita nek cara sing kula nanti semerep teng ibadah niku memang ada beberapa sholat yang sudah dikhususkan dengan surat, misalkan sholat Jumat itu juga ada keterangan-keterangan yang mungkin juga dalilnya meskipun ada yang diperselisihkan dan sebagainya. Cuma ada beberapa sholat seperti sholat Jumat itu ada surat-surat yang khusus. Itu kalau pakai kulhuan juga berarti mukhalif nulanya ini nopo sing dipun anjuraken. Makanya sing aku utami niku maos surat ingkang dipun nopo warid ingkang warid saking syariat. Kados sholat Jumat, terus sholat nopo niku sholat subuh. Dengan wonten sedanten ingkang warid-warid niku. Dan menawi iki wau ditanggote secara umum kan berarti nek cara sing angsale ya angsal mawon, cuma ingkang langkung utami niku mau surat ingkang wonten warid saking syariat surat nopo. Ini bukan ini jane nggih wonten. Ya terus sidin kula disupih surat-surat ini kan kata. Meskipun ini nggih dari ada yang istihad ulama, ada yang asar sahabat dan sebagainya. Mungkin dari sholat subuh itu yang seperti alam nasrah itu kan sholat subuh. Alam nasrah alif lam mim itu kan alam dua alam kan. Alam nasrah alif lam ada yang riwayat seperti itu dan banyak sekali. Kalau masalah kita ittiba dengan kulhu itu ya sebenarnya boleh saja. Cuma kalau di dalam fikih juga ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika ayat pertama itu kan dianjurkan agak panjang, kemudian yang kedua ini agak pendek. Kalau baca kulhu berarti yang kedua itu adalah inna atau inna. Kalau bahkan ada yang mengatakan harus urut, kalau nggak urut makruh. Misalkan urutan sesuai Al-Quran itu, misalkan baca kuliah kemudian agak ke belakang, misalnya langsung alam taro, itu makruh. Ada yang mengatakan makruh, meskipun ya ada perbedaan banyak. Artinya awal hasil apakah kita boleh saja. Cuma yang pertama itu adalah membaca surat yang mungkin ada warid daripada syariat. Ya sedikit menambahin ya Mas. Ini saking kitab nopo Al-Bajuri nopo tentang masalah niku apa bulu kucing. Wa kharaja bil maqul ghairu al-himar wal hirrah. Dikecualikan dari hewan yang makul, yaitu hewan yang tidak bisa dimakan, seperti contohnya himar. Kemudian kucing. Fasaluhu najasun, maka bulu-bulunya daripada himar dan kucing ini adalah najis. Lakin yufa an qalilihi, tapi ini dimaku ketika bulunya itu sedikit. Bal wa an kasiri, bahkan juga dimaku ketika banyak. Fi hakiman uktuliyati, untuk orang-orang yang memang diuji dengan kondisi selalu
kucing, misalnya orang yang merawat kucing, orang yang merawat himar, dicontohkan ini al-qassasin, ya tukang sing ngulang-ngulang kucing lah istilahnya, perawat kucing. Ini ketika banyak ini dingaku, tapi kalau yang bukan perawat kucing wong biasa ngeten iki nek sithik nek akeh nggih najis. Kemudian untuk masalah bacaan surah ini memang sebenarnya dalam kitab-kitab itu ada aturan yang jelas. Jadi misalkan membaca ayat surat yang panjang tapi hanya sebagian yang tidak masuk dari Rasul itu lebih utama membaca surat yang sempurna meskipun itu hanya sedikit, meskipun hanya pendek. Kemudian seperti yang didawuhaken Gus Musa Kamal, harus yang afdol itu menjaga tartibul ayat. Jadi urutannya surat itu penting. Misalkan kul Allah terus kul a'udzu birabbil falaq. Tapi ini kalau nopo jenenge ketika dalam kondisi tersebut maka diutamakan yang lebih panjang didahulukan. Dalam posisi misalkan antara surat yang pertama dan kedua ini sebenarnya urut, tapi yang kedua ini ayatnya lebih panjang, maka niki ketika ta'arud maka yang lebih panjang itu didahulukan di surat yang pertama. Banyak sekali kados kecuali bagi musafir. Kalau musafir itu memang malah yang baik itu baca surat yang pendek-pendek. Biasanya ditentukan al-kafirun terus kulhu niku biasanya. Maka nek apal ya, tapi nek boten apal bisa apal. Misalkan belas boten apal surat-suratan, yo apal cuma napa jenenge apalane niku fasihnya ora fasih. Misalkan ada sebagian huruf-huruf yang digonta-ganti atau gimana akhirnya bisa merubah makna. Terus untuk Fatihah dia itu fasih, maka lebih baik untuk suratnya itu diganti dengan surah Al-Fatihah. Dan untuk bismillahnya ini diniati bukan bismillah yang di awal dibaca Al-Fatihah tadi. Jadi boleh bahkan untuk suratnya kita baca Al-Fatihah ketika Al-Fatihah kita fasih, tapi untuk surat-surat yang lain ini kita terjadi lahan sing apa juga jirul makna. Menawan ya. Saya buku